Jadi BPJS ya? BPJS susah, nggak bisa. Saya udah berusaha nanya ke Malang, nggak bisa. Saya nanya ke RT saya juga nggak bisa. Iya. Susah. Ya. Jadi nggak tahu nih kalau ada apa-apa, ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sehat sih sehat, cuman nggak bisa gerak doang dia. Itu saya nangisin anak dua ini nggak pernah. Anak ngelihat anak ini saya nangis, bener ya, saya nggak tega. Pertama saya dihina sama kakak saya pertama. Terus kedua saya diusir-usir segala macem. Putuslah hubungan persaudaraan itu putus. Anak dua ini nggak kenal sama kakak saya, nggak kenal sama Teli. Baru bulan Desember tahun kemarin ini meninggal. Saya ditelepon sama itu, sama kelurahannya. Saya dimintain fotokopi KTP lewat HP. Kakak, habis gitu foto keluarga, foto kakak saya yang di Depok. Ya. Habis gitu udah tahu, saya bawa ke sana. Gimana ini makamin dulu Bu, kalau nunggu saya mungkin besok gitu. Jadi anak dua ini nggak kenal sama kakak saya, nggak kenal sama Teli. Akhirnya berhubung saya komunikasi bahasanya juga bingung, katanya kakak saya ini punya utang sana, utang sini, udah dibawa bawa ke Bandung aja, saya bilang gitu. Bawa ke Bandung, saya jual etalasenya segala macam, perabotannya itu hancur semua, hancur, rumah tangganya itu hancur. Saya jual sekitar 5 juta ya sel, buat ongkos doang. Kalau saya pinjem ambulan nanti giung dia stres betul, karena dia masih hidup kan. Nah berhubung ini saya nyewa mobil pribadi, dimintain 5 juta itu termasuk tol sama makan. Dah beres sampai sini kan, masih di sana itu. Begitu udah saya beliin kursi roda, nggak taunya apa, nggak bisa duduk, nggak bisa apa, nganggur itu sampai dibungkus plastik masih utuh. Ya itu saya nggak tahu kelemahannya, nggak tahu kelebihannya, nggak tahu apa-apa. Bahasanya juga saya bingung, pakai bahasa isyarat nggak bisa, pakai apa nggak bisa, saya bingung. Udah seadanya aja. Ini anak dua kerja bakti, maaf ya, ini dibersihin semua ini, bersihin semua. Baunya 2 hari anak-anak nggak makan. Sama aja mah ini ngurusin boneka yang di gudang bertahun-tahun baru sekarang dicuci. Nah ini punya uang sekitar berapa gitu, dibeliin karpet, dibeliin itu semuanya, perabotan Teli itu semua. Itu nggak bisa pakai baju itu, jadi numpang begini doang. Itu wah bingung saya juga, nggak ada yang bantu, nggak ada yang apa. Tadinya saya kerja jualan berdua, nggak bisa kerja, akhirnya penghasilan kurang kan. Anak saya yang kecil tadinya lulus sekolah kerja, nggak bisa kerja, ngangkat begini emang bayi, bukan bayi kan, jadi ngangkatnya itu berdua. Itu ini nggak bisa dilebarin lagi. Jadi pakai pampersnya juga susah, harus XL. Udah saya udah komunikasi, udah konsultasi, udah ini nanya, harus dari Malang patokannya. Soalnya KTP sana penduduk, ibaratnya ini kan penduduk gelap. Betul. KTP nggak punya, kakak nggak punya, saya mau masukin ke kakak saya nggak bisa. Itu cuman dapat surat jalan doang. Surat jalan dari kelurahannya bahwa Teli dibawa sama adik kandungnya. Udah, saya kan paling terakhir, paling kecil. Ya udah saya yang tanggung jawab. Dari pihak bapaknya nggak mau tahu. Sally sih ada yang mau disampaikan. Kalau soal surat disduk itu kan, Teli kan ibaratnya dia kan bukan orang Bandung ya. Dia Teli ini datang ke sini untuk menjadi penduduk di sini. Nah, harusnya Teli itu diberi kemudahan, diberi surat pindah dari Malang, Jawa Timur. Betul. Kan? Jangan dipersulit. Saya. Jangan, karena kan tahu sendiri, ya namanya orang disabilitas, mana mungkin punya KTP, benar nggak? Ya kan, harusnya dipermudahkan, dikasih jalan dan solusinya, gitu. Bener-bener saya udah pengen nangis saya ngelihat, bener ya, itu bukan anak saya, bukan apa, tapi kan ibaratnya manusia, satu darah sama saya gitu. Walaupun ibunya dulu menghina saya terima gitu. Karena maaf ya, gimana ya, bapaknya ini kan masih bukan pribumi itu. Jadi
turunan Cina. Ya, Bapaknya. sama juga, Bu. Iya, tapi kan kakak saya nggak nerima gitu. Sedangkan saya kan, ya, saya tuh dari kecil nggak sama dia gitu. Ya. Dari kecil nggak sama dia, tapi selama saya nikah sama bapaknya ini saya dihina gitu. Iya, baik. Tapi ibu udah memaafkannya ya? Ya, sebenarnya sih saya masih sakit hati, tapi berhubung kakak saya udah nggak ada, inilah tanggung jawab saya ini. Akhirnya saya juga yang tanggung jawab. Ya. Ceritanya sih panjang memang. Saya Iya, benar-benar dihina, benar-benar Iya, diusir. Saya dulu kalau ke Malang sama kakak saya di Depok. Iya. Saya Beda. ikhlas, Pak, ngurus Iya. dia. Benar-benar saya ikhlas. Betul. Karena apa? Nggak ada lagi saudara yang mau sama dia, soalnya orang mah ngeliat takut. Iya. Apalagi kalau dia teriak-teriak. Saya kan ditegur sama yang kontrak di sana suka itu. ditegur juga Iya. ya, berisik gitu Teriak-teriak itu ganggu tetangga. Saya bilang gitu. Bu, kalau anak saya yang dua-duanya teriak-teriak, ibu boleh marah. Ini orang yang cacat. Akhirnya udah, Sally pindah rumah aja mah. Ayo, ya udah cari aja yang satu rumah gitu. Tapi ya berat juga sih. Iya. Namanya juga 1 juta Iya. per bulannya. Saya bingung, saya nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Ya kakak saya menghina begitu, ujung-ujungnya ya saya juga yang ini nanggung beban. Iya. Karena udah meninggal, bapaknya udah meninggal, bapaknya juga meninggal, saya nggak tahu. Ibu saya sendiri, ibu kandung saya sendiri meninggal, saya nggak tahu. Udah pisah-pisah sih ya. Iya, karena saya dibuang kan sama kakak saya yang gede. Yang pertama itu buang saya sama kakak saya di Depok. Akhirnya saya tinggal di Jakarta kan, di Cijantung. Udah di Cijantung pindah ke Depok. Karena udah MPP pindah ke Depok. Terus pada nikah pindah ke Cilodong, Kostrad itu. Cijantung, Kopassus. Iya, bapak saya, bapak angkat saya. Habis gitu udah MPP saya pindah ke Depok, Pondok Sumajaya tuh, studi alam. Habis gitu udah pada nikah, ngambil perumahan di PTN di mana itu, Sel? Di Pabuaran. Pabuaran Indah. Pabuaran Indah Cilodong, Kostrad. Nah, itu terus karena bapaknya udah terlalu udah terlalu nyakitin saya, bapaknya ini, pergilah saya ke Bandung. Padahal saya nggak punya saudara, nggak punya apa, bahasa nggak ngerti, daerahnya saya juga nggak ngerti. Saya ke Bandung, saya bawa dari Depok saya ke Gambir, dari Gambir saya nggak tahu kan ke Bandung. Ke Bandung saya 2 hari di stasiun itu, tidur di sana. Begitu ketemulah bapaknya, kepala sekolah PGRI. Dibawa saya ke sini, anak saya disekolahin di SMA PGRI itu tanpa biaya di situ. Nah, semenjak itu saya gimana, Sel? Kita harus apa? Jualan saya itu kopi keliling pakai kardus ginian. Saya tenteng berdua nih dari IP ke itu, nggak tahu jalan, cari jalan. Di situ saya keliling udah. Ya, jalan satu-satunya ya itu, saya jualan kopi itu sampai sekarang. Sally yang nerusin. Tadinya berdua sama Sally. Terus saya sendiri, Sally istirahat, saya sendiri. Datanglah Teli, mau nggak mau saya ngerawat. Teli yang jualan sendiri sekarang. Itu. Kalau Sally mah kerja apa aja sih? Kerja apa aja Sally. Adiknya tadinya kerja. Berhubung saya nggak bisa ngangkat, bukan bayi kan, ngangkat berdua itu, posisinya kan bengkok, jadi nggak normal, nggak ini, jadi kita ngangkatnya itu berdua, adik ke kakinya, saya ke kepala sama tangan itu, jadi nggak mau adiknya nggak kerja jadinya, itu semuanya dari Sally, itu sebenarnya Nana juga nggak sanggup sebenarnya, tapi saya bilang mau nggak mau kita ke siapa lagi, semua mau itu aja di dinas sosial aja 1 bulannya berapa, 3 juta, mending kita urus sendiri aja deh, saya bilang gitu. Uang 3 juta dari mana kita, itu nggak mau saya, udah saya urus saya sendiri, saya ikhlas ngurusnya, udah walaupun saya dulu dihina, dikatain macem-macem nggak karuan, udah
saya buang itu semua, saya ngurus bener-bener kamu tel gitu, saya bilang gitu, kamu tel harus sehat di sini, saya buktiin. Jadi saya harus bikin video, saya laporin ke kelurahan Malang sana. Jadi omongan di sana. Katanya Teli di ini. Saya kirim video nih, kalau Teli saya rawat. Itu. Disangkanya malah diterbengkalaikan. Iya. Nah, saya nggak mau, saya dikatain macem-macem nggak karuan. Saya lupa kampung lah, saya inilah. Saya nggak mau dikatain begitu, karena apa? Nggak tahu orang itu kalau saya itu dibuang. Itu saya dibuang sama kakak saya yang di sana Malang sendirian, udah sarjana, udah kuliah, udah segala macem dia. Akhirnya sama adiknya kayak begitu. Saya dihina itu. Ya Sally aja juga dihina. Ini dihina. Nggak kuliah. Katanya bukan masalah nggak kuliah, nggak mau nguliahin kakak saya. Apa itu? Jangan begini. Lah, Sally juga kenal juga enggak kok, ngatain Sally yang enggak itu. Sally-nya nanti ini. Lah emang Sally jable apa? Sampai Sally marah begitu. Adiknya juga begitu. Sedangkan adiknya pendiam. Anteng di rumah. Kenapa dikatain begitu? Enggak tahu. Sehari-harinya kenapa bisa ngomong begitu? Itu yang anak dua sakit hati itu. Sakit hati banget anak-anak dua dikatain macem-macem itu. Tapi ya gimana lagi ya. Kalau sekali lagi guys, kalau misalkan mau di Bandung keliling-keliling ketemu Sally, biasanya nongkrong di mangkal di sekitar Saparua ya, Hotel Santika, RR Marta Dinata, KFC, Jalan Lombok, pokoknya sekitar Bandung kota kayak gitulah. Pokoknya ketemulah dengan dia, ngopi enak juga tuh guys. Kemarin kita juga ngopi ya, ngobrol-ngobrol ya di Saparua. Ini Sally atau Mama ya, kedepannya harapannya kira-kira apa nih? Kalau masalah makan saya nggak terlalu pikir. Masalah biaya Teli ini, Pampers sama itu berat banget. Iya. Satu harapan saya itu bisa jadi penduduk sini, jadi bisa bikin BPJS itu doang, udah. Iya. Harapan saya itu doang, kuncinya udah. Saya nggak minta bantuan apa-apa, cuman BPJS itu. Kuncinya di BPJS itu. Iya. Ya. Betul. Sewaktu-waktu ada apa-apa ya, Teli itu nanti dibawa kemana? Di Bandung belum tentu orang Bandung, karena KTP di sini nggak ada. Saya harus ke Malang, bawa ke Malang, ke Jawa Timur. Biaya dari mana saya? Itu. Ya, harapannya itu. Iya, harapannya ya satu itu. Ya, pindah KTP tadi. Pindah KTP, sih, iya. betul. Karena dia nggak punya KTP, nggak punya kakak. Itu. Iya. Ya harapan Sally ya sama kayak Mama. Yang penting masih Teli dianggap penduduk di sini. Iya. Ya, seperti kayak Bang Traktir datang. Ada yang ada yang perhatian ke Teli lah. Oh, itu. belum ada yang ke sini itu? Nggak ada. Oh, belum ada. Iya. Saya juga berharap mengajak kepada YouTuber lain nih yang udah besar-besar, yang udah gede-gede itu. Ya sekali-kali mampirlah ke rumahnya Sally dan jenguk Teli nanti. Ya pingin Teli itu memiliki KTP atau diregister sebagai penduduk. Nah memang kuncinya tuh di situ. Nah ini juga mudah-mudahan bisa didengar nih oleh pemerintah terkait ya, bagaimana caranya mempermudah mendaftarkan Teli menjadi penduduk. Karena kalau sudah memiliki KTP atau kartu penduduk tadi ya mungkin akses lain sebetulnya juga banyak sih dari pemerintah sih, ada BPJS, ada sumbangan itu, sumbangan ini, tapi ya tetap dasarnya semuanya itu adalah di KTP. Jadi ya mudah-mudahan nih ada juga subscriber yang memiliki akses bagaimana caranya untuk membuat KTP. Ya mampirlah ke channel Bang Traktir atau boleh komunikasi dengan saya di Japri aja, atau langsung nanti kasih nomornya Sally. Itu kali ya? Ya. Mudah-mudahan lah terrealisasi. Terima kasih sama Bang Traktir ya. Terima kasih banyak bantuannya semuanya ini dan ngasih kesemangatnya. Mudah-mudahan Bang Traktir sukses selalu, maju terus. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Bang Traktir
Semoga Bang Traktir sehat selalu, semoga ada rezekinya lebih, dan sukses selalu buat Bang Traktir. Terima kasih.